Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Setiandi dari kelas F1 Manajemen dengan NPM 101204881. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Ma'rifatul insan merupakan suatu proses penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dari tanah, yang kedua dari ruh. Unsur manusia terdiri dari al-qalbu, yaitu atau hati, lalu ada al-aqlu dari akal, dan al-jasadu dari jasad. Selain itu, manusia juga diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah amanahnya sebagai al-ibadah atau melakukan ibadah, kemudian yang kedua adalah al-khilafah atau sebagai khalifah, yaitu menjadi kepemimpinan di muka bumi ini. Setelah Allah berikan amanah ini, manusia juga diberikan al-jazaa atau balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat selama di dunia ini. Ma'rifatul insan bagian kedua yaitu hakikatul insan, yang tak lain yaitu hakikat manusia. Manusia harus bisa memahami hakikat dari dirinya sendiri dan kehidupannya sebagai manusia. Hal ini penting agar manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain. Hakikat manusia ada 5, yaitu yang pertama sebagai makhluk. Yang kedua lalu ada mukarramun sebagai yang dimuliakan. Lalu yang ketiga ada mukhalafun sebagai yang dibebani. Lalu yang keempat ada mukhoyar sebagai ada yang bebas memilih. Dan yang kelima ada majiyun atau mendapat balasan. Ma'rifatul insan bagian ketiga ada toqotul insan, potensi manusia. Manusia ini diberikan potensi yang beragam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya potensi yang diberikan oleh Allah itu sangat berperan bagi manusia dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di muka bumi ini. Potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu ada potensi pendengaran, yang kedua potensi penglihatan, dan yang ketiga ada potensi hati. Setelah kita diberi suatu potensi, tentunya kita harus bertanggung jawab atas potensi yang kita miliki. Jika kita menggunakan potensi kita dengan amanah, Allah akan memberikan gelar kepada kita sebagai makhluk yang khilafah atau khalifah. Yang harus kita ketahui bahwa kita yang pertama bukan pemilik yang asli, lalu yang kedua menggunakannya juga harus sesuai kehendak yang mewakilkan, dan yang ketiga tidak menentang aturan. Selanjutnya, jika kita berbuat khianat akan potensi yang telah Allah berikan, Allah akan memberikan julukan kepada kita sebagai makhluk yang hina, seperti yang pertama kalanam, seperti hewan ternak, yang kedua kalbi, seperti anjing, yang ketiga kalkirodi, seperti monyet, yang keempat kalkosabi, seperti kayu, dan yang kelima kalkinir, seperti bab. Ma'rifatul insan bagian keempat yaitu nafsu insani atau jiwa manusia. Nafsu insan mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang ada dalam diri manusia, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Nafsu dalam Al-Quran memiliki beberapa arti. Yang pertama ialah jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafsu terdiri atas tubuh dan ruh. Yang kedua, nafsu merupakan nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Yang ketiga, nafsu merupakan suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Lalu yang keempat, nafsu merupakan sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Jika kita menilai seorang hamba, bisa dilihat dari nafsu, dari bagaimana cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu ada 3, yaitu yang pertama
Aruh di atas hawa atau kalbu ajam dan akalnya mampu mengendalikan al-hawa atau syahwat dan akan berorientasikan kita berbuat zikir. Yang kedua yaitu ada aruh dan al-hawanya masih saling tarik menarik atau kalbu ajam dan akalnya tarik menarik dengan al-hawa atau syahwat. Yang ketiga aruhnya di bawah al-hawa atau kalbu ajam dan akalnya ini dikendalikan oleh al-hawa, syahwat, kecenderungan dan biasa disebut dengan an-nafsul amratu bisui atau jiwa yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Ma'rifatul insan bagian ke-6 yaitu hakikat al-ibadah atau hakikat ibadah. Hakikat ibadah yaitu meyakini diri sebagai seorang budak yang hanya tugasnya menghafal, mengabdikan diri, benar membaktikan diri ini kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Memahami hakikat ibadah yaitu kita melakukan dengan cara asumur, menanamkan perasaan. Menanamkan perasaan yaitu merenungi bikasroti nikmatillahi, merasakan banyak sekali nikmat Allah yang telah kita rasakan, lalu biidmatillah, merasakan keagungan Allah. Selanjutnya memahami makna dari tujuan al-ibadah atau melakukan ibadah. Yang pertama yaitu goyatut tadalali, yaitu tujuan untuk merendahkan diri kita. Yang kedua tujuannya ialah goyatul muhabati atau tujuan kecintaan. Dan yang ketiga ada goyatul kuduwi atau tujuan ketundukan. Saat kita melakukan ibadah, tentunya kita harus menetapkan juga rasa penuh takut dan harapan. Takutnya kita merasa lalai, takut kita bukan termasuk golongan yang beriman dan takut akan siksaannya. Kemudian selain kita takut, kita juga berharap segala dan supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.